Oke guys, jadi kita mungkin bakalan bahas lebih banyak di sistem power plant ya. Jadi mungkin lebih ke flow proses diagram untuk PLTU. Nah, sebelumnya kan udah dibahas nih tentang bagaimana proses pembakaran. Selanjutnya kita mungkin lebih ke proses air dan uapnya. Apa sih yang dibakar ini biar bisa jadi uap? Nah, jadi awalnya air itu ditampung, sebenarnya ada dua tempat tampungannya. Bisa ditampung di feed water tank atau di aerator, bisa juga ditampung di kondensor atau di bagian hot wheel kondensor. Di sini atau di sini. Jadi demand water dari yang udah diolah dari water treatment plant itu bisa nyuplai ke kondensor, bisa juga di feed water tank. Untuk operasi normalnya itu bakalan dijaga aja levelnya. Kalau kurang, ini kan siklus, jadi uap yang setelah dipakai buat mutar turbin ke generator dipakai lagi buat diubah fasanya. Jadi air mulai dari BFP atau kita dari penampungan sini deh, boiler feed water tank atau aerator. Di sini ditampung air untuk kemudian dipompa oleh BFP, boiler feed pump. Di sini work in masuk, jadi kita membutuhkan daya atau kerja buat mompa dari aerator ini menuju ke steam drum ini. Nah, di steam drum ini terjadi pemisahan fasa nih antara uap dan airnya. Jadi dijaga levelnya di sini kurang lebih ya plus 50 kalau kebanyakan air, minus 50 kalau kebanyakan uap atau kekurangan air. Ya idealnya kayak gitulah. Nah, namun sebelum mompa ke steam drum ini, terlebih dahulu dia melakukan pemanasan dulu. Biar apa? Biar efisiensi lagi. Jadi feed waternya dipompa masuk HP2. Ini HP2 adalah heat exchanger dari ekstraksi nomor 2 dari turbin HP2, high pressure turbine. Ini HP1. Dari awalnya 178 derajat Celcius suhunya, itu masuk ke HP2, terus masuk ke HP1, dipanasin lagi, naik lagi suhunya, terus masuk yang namanya economizer. Ini bagian heat recovery area yang udah dijelaskan sebelumnya. Di sini itu manfaatin sisa panas dari furnace ini. Di sini furnace zet. Di sini furnace, ada pembakaran di sini. Dia diisep oleh IDF. Kemudian dia manfaatin sisa-sisa panas. Setelah itu kemudian dia kemudian masuk dari economizer, kemudian suhunya kurang lebih ya 200 sekian ya, masuk ke steam drum. Di steam drum ini suhunya kurang lebih, kalau berdasarkan manual book yang 150 megawatt ini suhunya kurang lebih 300-an kalau lot 100-an mega beban yang tampungannya. Setelah ditampung di sini, nah ini sebagai tempat atau header di awal. Jadi air di sini belum sepenuhnya menjadi uap jenuh. Masih banyak uap-uap basah di sini yang kemudian akan turun lagi. Setelah turun, nah dia masuk ke dinding-dinding furnace. Jadi ada 4 dinding, depan, belakang, kiri, kanan. Nah itu semua wall tube. Jadi di bawah ini ada header di bagian bawah ada header, terus nanti dibakar di sini
airnya. Tentunya di sini di bagian awal sini nggak kontak langsung ya. Di sini ada refactory dulu biar nggak meleleh pipanya. Di bagian atas baru dia terbuka. Nah setelah itu dia bakalan naik sendiri nih. Kenapa? Karena adanya perbedaan massa jenis. Ingat, massa jenis kalau diberi panas itu akan lebih ringan. Contohnya seperti balon udara. Balon udara kan gasnya dibakar biar gas ininya lebih ringan daripada massa udara di sekitar, makanya dia bakalan terbang naik. Kalau misalkan mau turun, kita harus tutup pembakaran dan lain sebagainya biar massa jenis gasnya kurang lebih sama dengan massa jenis sekitar. Jadi semakin dibakar, semakin panas, maka massa jenisnya semakin rendah. Nah, jadi ingat fluida dasar, statika fluida, barang siapa yang massa jenisnya lebih rendah itu bakalan lebih di atas. Contohnya air kurang lebih biasanya 1000 kg per meter kubik beratnya. Kalau dicampur dengan minyaknya pasti bakalan ke atas semua toh. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Jadi semakin beda massa jenis semakin ke atas juga dia. Nah, kebetulan ini kan sama semua air. Jadi bagaimana cara ininya ya, tentunya cuma dibakar doang. Diberi perlakuan panas. Sama contohnya seperti balon gas helium. Kenapa dia menuju udara terus, menuju langit? Ya karena dia bakalan pergi ke tempat yang massa jenisnya sama dengan dia. Karena helium massa jenisnya lebih ringan daripada oksigen udara sekitar. Jadi airnya bakalan naik nih. Makanya disebut natural circulation. Nah, terus masuk lagi ke sini. Jadi gitu terus sirkulasi sampai akhirnya di sini yang udah jadi uap itu bakalan muter-muter lagi di boiler. Dia dari awal masuk dulu, sebenarnya masuk cyclone dulu. Cuman kalau kita ikut ini dia masuk superheater. Jadi ada superheater 1, superheater 2, superheater 3. Superheater 1 masuk lagi superheater 2. Di sini penambahan suhu paling tinggi di bagian furnace ini. Makanya nanti ada spray water biar suhu bisa dikendalikan. Suhu yang masuk furnace enggak over juga, suhu yang masuk turbin enggak over juga. Di sini ada display. Nah, setelah muter-muter di sini buat manfaatin semua panas yang dipakai di boiler, nah itu dia kemudian masuk di turbin nih. Ini kasusnya non reheat ya. Masuk di turbin. Ini final superheater terakhir. Ini ke sana. Display. Jadi awalnya misalkan suhu masuk sini 417. Di sini display turun suhunya 390 karena dia masuk di daerah furnace. Dia di bagian wing wall ya, di bagian atas ada semacam sayap atau sekat-sekat di bagian atas furnace. Dia masuk lagi terus keluar lagi, masuk lagi ke final superheater. Tapi sebelumnya di spray dulu buat biar keluaran suhunya itu pas di final superheater itu 540, di spray lagi sebelumnya masuk. Kemudian masuk sini. Untuk reheat
Untuk reheat dia bakalan balik lagi nih, dia muter-muter lagi di bagian bypass area, reheat 1, terus setelah di bypass area masuk lagi di bagian furnace. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian atas furnace itu ada beberapa sekat, nah itu selang-seling tuh di situ. Ada buat reheat, ada buat superheat, ada buat reheat, superheat, reheat, superheat. Kalau pernah masuk di furnace di bagian atasnya wing wall. Terus masuk setelah dipanaskan lagi, itu masuk lagi di low, intermediate dan low pressure turbine. Nah ini satu sub semua, satu sub buat muter shaft generator dengan beban tertentu. Oh ini ada reheat. Ya itulah untuk garis besarnya buat sistem ini ya, uapnya. Setelah uapnya digunakan, nah, dia kemudian bakalan masuk ke ekstraksi terakhir, masuk ke LP7, kemudian masuk ke kondensor buat diubah fasanya. Jadi uap-uap sisa-sisanya bakalan masuk ke kondensor, ditampung di hot wheel. Nah, dengan terlebih dahulu ada key out di sini. Kalau di boiler terjadi key in. Dalam satu sini terjadi key in. Sini key out. Nah, biasanya suhu di sini 40 derajat idealnya ya, 40 sampai 50 derajat. 40 derajat lah. Masuk sini juga sekitaran situ suhunya. Nah, biasanya banyak yang bertanya nih, apa sih yang dilepas sementara suhunya sama di kondensor hot wheelnya? Nah, yang dilepas di sini itu tetap kalor. Cuman yang dilepas itu kalor latennya. Jadi suhu di sini berbentuk fasa uap. Di sini 40 berbentuk liquid atau air. Nah, kalau teman-teman masih ingat mungkin pelajaran tentang kalor, misalkan ada es batu, dinaikin suhunya, ada orang nih masak es batu di awal terus diberi api, awalnya kan minus, suhunya minus 10 misalnya. Ini grafiknya, ini temperatur terhadap waktu. Kita ulang deh. Misal di sini 0, ini bagian Y temperatur, di sini terhadap waktu. Di sini misal kita sebagai contoh ada es batu di sini. Terus dipanaskan nih. Nah, awalnya suhu minus 10 derajat Celcius, naik sampai 0 suhunya. Tapi di sini ada 0 yang masih padat atau masih es. Nah, kemudian diberi kalor lagi. Di sini masih 0 tapi udah suhu dalam fasa air. Nanti di sini setelah kemudian ke sampai 100 derajat baru dia mendidih. Nah, di sini tetap butuh kalor. Misalkan ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, tetap butuh kalor untuk proses di sini Q2-nya. Nah, walaupun dia tetap sama-sama suhu 0 dan suhu 0 di sini, cuman yang berbeda adalah fasanya. Jadi biasanya di sini kalau misalkan mau ambil rumusnya untuk berapa kalor yang dibutuhkan di sini dari minus 10 ke 10 ya M kali C kali delta T.
dimana C adalah massa, adalah kalor jenis bendanya. Kemudian air, kemudian untuk yang keduanya itu sama dengan massa dikali kalor leburnya. Yang ketiga massa kali ini kali delta T nya. Di sini kan nggak ada delta T di sini. Nah, nggak mungkin kan kita kali delta T, sementara kali delta T nya sama dengan 0, berarti Q2 nya 0 dong. Sini berarti dikali kalor leburnya. Jadi dikali Q out. Jadi nanti siklusnya ke kondensor lagi kalau misalkan ada losis karena siklus nggak mungkin sempurna. Losis atau yang nggak jadi air ini kan harus ada juga level yang dijaga. Nanti harus ditambah lagi dari Damin water plant. Water treatment plant buat air Daminnya. Ini disuplai lagi kalau misalkan kurang, terus dipompa oleh kondensat pump, tapi terlebih dahulu melalui ekstraksi 6, 5, 4. Ini buat apa sih? Ini buat efisiensi aja ini. Biar batu bara buat pembakaran gak terlalu kerja keras, buat menghemat fuel. Lebih bagus kalau semakin tinggi suhunya sebelum masuk ke boiler. Jadi dari awal sini 43 derajat Celcius, naik terus masuk sini. Di sini untuk HE-nya biasanya berbentuk shell and tube ya. Jadi ada sekat untuk shellnya, untuk uap-uap ekstraksinya, sementara di tube-nya itu dilalui oleh air utama di bagian tube-nya. Bisa teman-teman baca mungkin lebih banyak ke heat exchanger jenis shell and tube. Kemudian gitu siklusnya, masuk lagi ditampung di feed water tank. Nah, di feed water tank ini atau deaerator ya. Deaerator. D itu mengurangi air udara. Tor menunjukkan bahwa dia adalah sebuah alat. Deaerator. Jadi bagaimana cara kita mengurangi kadar oksigen? Itu diinjek juga sama hidrasin biar lebih maksimal pengurangan oksigennya. Kenapa? Karena pipa-pipa logam yang dalam semua cup-cup boiler segala macam itu sensitif karena terkena oksigen, karena bakalan terjadi korosi. Karena korosi itu adalah kontak antara logam dengan oksigen. Oksigen ini dalam bentuk air ya, dalam bentuk liquid. Kalau misalkan kita kurangi kadar oksigen seminimal mungkin, nah itu dia bisa mengurangi laju korosivitas logam dan memperpanjang umur power plant-nya. Itu mungkin untuk flow proses water and steam. Kemudian kita lihat ke boiler main display. Jadi buat teman-teman